Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Mari kita mau terus alami pembaruan di dalam Tuhan dengan pembacaan Alkitab kita setiap hari. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama di dalam kitab Mazmur 37 ayat 1 dan ayat 7. Sekali lagi, Mazmur 37 ayat 1 dan ayat 7. Saya bacakan bagi kita semuanya. Ayat 1, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Ayat yang ketujuh, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan kita pada hari ini saya berikan judul tips. Ya, atau cara-cara praktis yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan cara praktis tentang apa? Kita akan terlebih dahulu mengobservasi ayat yang kita sudah baca pada hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, renungan firman Tuhan kita atau ayat yang kita sudah baca tadi, ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud, sebuah nyanyian yang membahas tentang perbedaan hidup antara orang benar dan juga orang fasik atau orang yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Dan dalam kelanjutan ayat-ayat ini kita bisa juga menemukan ada begitu banyak janji-janji pembelaan Tuhan bagi orang yang hidupnya benar dan setia kepadanya. Nah, dan nyanyian Mazmur ini itu ditujukan kepada semua umat Tuhan, baik di zaman Daud pada saat itu, bahkan sepanjang masa, ya termasuk kita umat Tuhan yang ada di zaman sekarang ini. Nah, Mazmur 37 ini adalah berisikan pesan penghiburan dan harapan bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Dan Mazmur ini juga mengingatkan setiap yang membaca ayat ini bagaimana kita ini punya Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, Allah yang adil dan setia kepada umat-umatnya. Meskipun dalam keadaan dunia ini dengan kesulitan yang ada, kita percaya Tuhan membela kita, dan di dalam ayat ini pun juga menjelaskan hal yang serupa. Kita bisa melihat mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang hidupnya tidak benar, hidupnya melakukan kejahatan, tapi nampaknya berhasil hidup mereka, nampaknya baik-baik saja, bahkan mungkin lebih sejahtera daripada kita. Namun kita akan belajar di renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Ternyata kita perlu menyikapinya dengan benar, dan pada akhirnya Tuhan pasti akan menegakkan keadilan. Tuhan akan membela orang yang benar di hadapannya. Walaupun terlihatnya orang fasik hidupnya lebih bahagia, tapi suatu saat Tuhan akan menegakkan keadilan, bahwa orang yang benar hidupnya itu justru sesungguhnya akan jauh lebih berbahagia. Dan kebahagiaan yang dialami orang fasik itu sementara, akan segera lenyap karena Tuhan yang akan membela orang-orang yang benar. Nah, ini akan kita pelajari Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan kembali terlebih dahulu melanjutkan observasinya. Mazmur ini sebenarnya ditulis untuk mendorong umat Tuhan untuk tidak iri hati terhadap keberhasilan orang fasik. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin ada orang yang kita tahu hidupnya tidak benar, hidupnya melakukan hal yang buruk, tapi bisa saja mereka mengalami kesuksesan atau hidup yang baik-baik saja, tidak ada kekurangan dan sebagainya. Namun ternyata firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak iri hati kepada orang-orang yang demikian. Jangan sampai kita iri hati, benci, ataupun marah, kesal, apalagi kecewa kepada Tuhan. Di sini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan pasti akan membela orang-orang yang benar, ya, dan pasti akan ada hukuman bagi orang fasik. Memang mungkin hidup mereka sedang baik-baik saja, tapi sesungguhnya kalau mereka tidak bertobat, mereka pasti akan menerima hukuman dari kefasikan mereka. Dan di dalam Mazmur ini juga mengajarkan umat Tuhan untuk pentingnya bersabar, ya, percaya kepada Tuhan dan terus hidup dalam kebenaran di dalam segala keadaan. Mau baik suka, duka, harus hidup dalam kebenaran selalu. Karena disitulah Tuhan yang akan menyatakan pembelaan. Kalau kita di dalam suka setia kepada Tuhan tapi duka tidak, ya kita tidak akan merasakan pembelaan Tuhan yang sempurna tentunya. Nah, di sini apa interpretasinya bagi kita Bapak Ibu?
Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya tadi. Seperti yang saya sudah sampaikan, bagaimana di sekitar kita dapat menemukan banyak hal, peristiwa yang terjadi kepada orang lain. Walaupun hal dan peristiwa itu terjadi bukan di kehidupan kita, namun ternyata dampaknya itu bisa terasa di kehidupan kita. Ya, misalnya seperti yang dituliskan di dalam Mazmur ini. Ada orang yang sebenarnya hidupnya tidak dalam kebenaran, hidupnya fasik, hidupnya berdosa, tapi kok bisa sukses, tapi kaya raya, ya hidupnya bahagia, ya bahkan bisa pesta pora dan sebagainya. Dan itu bisa saja membuat kita secara manusia merasa iri, bisa merasa sirik, ya, atau bahkan bisa marah dan mungkin bisa merasa Tuhan itu tidak adil. Nah, perasaan tersebut bisa-bisa saja terjadi kepada manusia. Namun ternyata itu tidak boleh dibiarkan terus ada di dalam kehidupan manusia, khususnya kita sebagai umat Tuhan, ya. Memang kasus ini bisa terjadi, yaitu orang yang fasik atau orang yang tidak melakukan kebenaran, tapi hidupnya justru sukses, hidupnya justru berhasil, kaya raya, sejahtera, sehat, dan sebagainya. Hal ini terjadi bukan karena Tuhan memberkati mereka atau karena kefasikan atau dosa yang mereka lakukan adalah sumber berkat, sumber kesuksesan. Tidak, Bapak Ibu. Namun sesungguhnya hidup orang fasik yang kelihatannya sukses, kaya, sehat-sehat saja, semua itu hanya sementara. Karena setelahnya Tuhan akan menghukum mereka dan hidup mereka akan jadi jauh lebih tersiksa, jauh lebih menderita, dan jauh lebih mengenaskan karena kefasikan yang mereka lakukan. Saya akan bacakan satu ayat, Bapak Ibu. Ayat ini cukup panjang, namun akan saya bacakan secara cepat bagi kita semua. Mazmur 73 ayat 2 sampai ayat 20. Ayat ini saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku sudah bimbang, kepercayaanku hampir saja hilang. Sebab aku cemburu kepada orang congkak ketika aku melihat keberuntungan orang jahat. Sebab mereka tidak menderita sakit, badan mereka kuat dan sehat. Mereka tidak menanggung susah, tidak ditimpa kemalangan seperti orang lain. Karena itu mereka bersikap sombong dan selalu bertindak dengan kekerasan. Dari hati mereka tertumpah kejahatan. Mereka sibuk dengan rencana-rencana jahat. Mereka mengejek dan mengata-ngatai dan dengan sombong mengancam akan menindas. Mereka menghujat Allah di sorga dan membual kepada orang-orang di bumi. Sehingga umat Allah pun berbalik kepada mereka dan percaya kepada omongan mereka. Kata mereka, Allah tidak tahu, yang Maha Tinggi tidak mengerti. Begitulah keadaan orang jahat, hidupnya tenang, hartanya terus bertambah. Percuma saja aku menjaga hatiku bersih. Tak ada gunanya aku menjauhi dosa. Sebab sepanjang hari aku ditimpa kemalangan, setiap pagi aku disiksa. Sekiranya aku berkata begitu, aku mengkhianati angkatan anak-anakmu. Tetapi waktu aku berusaha untuk mengerti, hal itu terlalu sulit bagiku. Akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan, lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Kau tempatkan mereka di jalan yang licin dan kau biarkan mereka terjatuh di sana. Dalam sekejap mata mereka hancur, amat dahsyatlah kesudahan mereka. Seperti mimpi yang menghilang di waktu pagi ketika engkau bangkit ya Tuhan, mereka pun lenyap. Puji Tuhan. Ya, ayat ini juga terdapat di dalam Mazmur, Bapak Ibu. Kalau kita melihat, ini juga seperti keluh kesah. Kenapa orang yang hidupnya jahat, hidupnya tidak benar, sombong, hidupnya baik-baik saja, harta bertambah, kesehatan ada bagi mereka, sedangkan kita atau saya yang melakukan kebenaran, hidupnya tidak sebahagia mereka, hidupnya tidak sesejahtera mereka. Namun ternyata di dalam Mazmur ini mengatakan, akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan, lalu mengertilah aku bahwa ada kesudahan, ada akhir yang sangat buruk bagi orang yang fasik. Memang mungkin hidupnya bisa saja baik-baik, ya, kaya dan sebagainya, tapi ternyata ujungnya Bapak Ibu sungguh sangat mengerikan karena ada penghukuman Tuhan bagi mereka. Dan tentunya Bapak Ibu, ini yang membuat kita harusnya sadar, ya, untuk kita benar-benar memberikan respon yang tepat. Kalau ada orang yang kita tahu mereka hidupnya memang tidak benar,
tapi hidupnya sejahtera. Jangan sampai kita iri hati, jangan sampai kita marah, jangan sampai kita kesal atau bahkan kita kecewa dengan Tuhan karena keadaan kita tidak sebaik dengan keadaan mereka. Justru kita harus sadari bahwa sesungguhnya kita ini sedang diselamatkan Tuhan. Ya, walaupun tidak sesejahtera mereka, tapi sesungguhnya kita ini punya keselamatan kekal yang mereka tidak miliki. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Daud dalam Mazmurnya ini, dan juga ini akan kita pelajari bersama-sama, ada tips ya, atau cara-cara praktis yang dapat kita lakukan dan harus memang kita terapkan di dalam kehidupan kita untuk kita ini mengatasi perasaan buruk terhadap kehidupan orang fasik yang hidupnya sukses, hidupnya kaya dan sehat. Kita harus bisa menang semuanya itu, kita harus menghadapinya dengan respon yang tepat. Dan inilah tips-tipsnya Bapak Ibu, atau cara-cara praktis yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan. Yang pertama, di dalam ayat yang ketiga, di sana firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini tips yang pertama Bapak Ibu, untuk kita bisa melawan rasa yang tidak buruk, perasaan atau sikap-sikap yang buruk. Ya, kalau kita melihat ada orang fasik yang hidup sukses, kita harus melawannya, menghadapinya dengan cara yang pertama, dengan tips yang pertama, kita mau menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Kita mau diam, bekerja, beraktivitas di tempat dimanapun kita berada, dan kita mau melakukan hal-hal yang baik di situ. Itu cara yang pertama. Kemudian tips yang kedua yaitu bergembira karena Tuhan. Ya, kita menjalani hidup dengan sukacita karena kita berharap penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita, sehingga kita tidak akan iri, kita tidak akan sirik, marah dengan keberhasilan orang fasik. Dan itu ayat yang keempat ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu di ayat yang kelima, serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga Tuhan pun pasti akan menyatakan kuasanya untuk membuat kita berhasil. Ya, langkah kita akan ditetapkan oleh Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan, sehingga kita akan bersikap dengan tepat. Kita tidak akan iri atau marah kepada orang yang berhasil, karena kita pun juga dibuat berhasil oleh Tuhan. Ayat yang ketujuh, berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya, setia, bawa diri kita bersekutu dengan Tuhan, baik di dalam ibadah, persekutuan atau grow kita, komsel kita, pelayanan dan kegiatan-kegiatan rohani yang bisa membawa kita dekat kepada Tuhan. Mari bawa diri kita berdiam di hadapan Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk menghadapi keadaan dunia apapun. Dan kemudian ayat yang ke-34, tetap ikuti jalan Tuhan. Ya, tentunya harus hidup dalam kebenaran Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi perasaan-perasaan yang buruk. Melihat orang fasik hidup berhasil, kita tidak akan terpengaruh atau kita tidak akan merasa sakit hati, ya, iri dan sebagainya. Tapi justru kita akan dikuatkan untuk semakin menjaga kehidupan kita benar. Karena harta, dia yang menanti kita jauh lebih istimewa dari kesuksesan orang fasik. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tidak iri, tidak marah, tidak kecewa dengan Tuhan ketika kami melihat ada orang fasik yang hidupnya sukses, hidupnya sejahtera. Tapi tolong kami untuk menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan, hidup kami lah yang jauh lebih berbahagia karena keselamatan kekal Tuhan sediakan bagi kami, dan ada penghukuman bagi orang fasik yang tidak mau bertobat. Tolong kami Tuhan untuk bisa menerapkan tips-tips atau cara-cara sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menangkal setiap perasaan-perasaan buruk terhadap keberhasilan orang fasik. Kami mau hidup selalu dalam kebenaran Tuhan, mendekat kepada Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang, biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan.
Ya Tuhan, terima kasih untuk petunjuk firman-Mu agar keluarga GPD El Shaddai Magelang bertobat dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kami akan menerima karunia Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.